Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kalau Bapak Ibu nanti dapat umroh sampai di Makkah dan di Madinah, selama Abdul Somad menyampaikan tausiah, baru disigi di hadapannya bidadari berbaju merah. Menyala ibuku. Masya Allah. Apa kabar ibu? Sehat? Bapak-bapak, bapak-bapak, ibu-ibu, adik-adik, kakak-kakak, semua sehat? Nu apa kareba? Alhamdulillahi Rabbil Alamin. Allahumma salli ala Sayyidina Muhammad wa ala ali Sayyidina Muhammad. Yang sama-sama kita hormati Bapak Dr. Agus Rahmat Lama Karate, Bupati Sigi. Belum? Sudah diaminkan. Yang membawa saya ke Sigi ini Bang Haji Ahmad Ali. Bapak Ibu kenal orangnya? Yang mana? Bang Ahmad Ali. Tadi saya lihat di kiri gini semua, ke kanan gini semua. Apa artinya ini? Ahmad Ali. Para alim ulama, tokoh masyarakat, tokoh adat, tokoh wanita, tokoh besi, tokoh bangunan, semua yang hadir ini dimuliakan Allah Subhanahu wa ta'ala. Biasanya saya kalau tausiah jamaahnya di depan saja. Ini sekarang di kanan ada, di kiri ada, di belakang pun ada juga. Hai Besti. Semoga semua yang hadir ini menjadi umat Nabi Muhammad SAW. Semua yang hadir ini sehat walafiat. Semua yang hadir ini istiqamah iman dan Islam. Kita semua mati dalam keadaan husnul khatimah, masuk surga bersama Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Amin ya rabbal. Datang ke acara pengajian ini yang melangkah kaki, yang melihat mata, yang mendengar telinga, yang berkata lisan, tapi yang menggerakkan, yang menggerakkan hati. Maka jagalah, jangan sampai sakit. Ini tausiah jam 2. Jam 2 ini jam genting ini. Kata pepatah orang kampung saya, kalau sudah tegang urat perut, kendur urat mata. Tapi saya lihat semuanya semangat luar biasa. Allahu Akbar. Masya Allah, tabarakallah. Ini menunjukkan jamaah di Sigi ini hatinya dalam keadaan tenang, hatinya dalam keadaan khusyuk. Sebetulnya yang beramal itu badan atau hati? Kalau yang beramal hati, nanti pas maghrib, pas isya, pas subuh, ibu tidur. Ditanya sama suaminya, kamu tidak sholat bidadariku? Sholat itu di hati saya. Sholat itu jasad atau hati? Tadi katanya hati, ternyata cepat sekali berpindah ke lain hati. Yang menggerakkan hati, yang digerakkan badan. Allahu Akbar. Hatinya khusyuk, badannya bergerak, zahir dan batin. Apakah sebelum umat Islam datang ke Indonesia, sebelum agama Islam ke Nusantara, orang Indonesia tidak tahu tentang hati? Ada. Buktinya dalam lagu kebangsaan Indonesia. Bangunlah jiwanya, bangunlah badannya untuk Indonesia.
Indonesia Raya, yang dibangun itu lebih dulu hati atau badan? Badan dulu. Sentuhlah dia tepat di hatinya, dia akan jadi milikmu untuk selamanya. So sweet guys. Kira-kira ibu bapak selama ini, Bapak Haji Ahmad Ali ini di hati atau hanya di mata? Dari baleho turun ke hati. Beliau belum jadi gubernur, sudah membangun masjid-masjid, pesantren-pesantren. Kira-kira kalau jadi gubernur punya jabatan makin banyak atau makin kurang? Sekarang memberangkatkan orang pergi umrah. Tadi malam 37 orang juara 1 musabaqah tilawatil Quran tingkat provinsi. Di total semuanya seluruh kabupaten kota 100 orang belum jadi bupati. Memang bukan bupati, belum jadi gubernur Sulawesi Tengah. Kira-kira nanti kalau jadi gubernur makin banyak atau makin sedikit? Semua berangkat dari hati. Nah, ini tema kajian kita. Ini pengajian saya yang terakhir. Maksudnya, oh kalau begitu habis itu Ustaz mati. Saya akan dijemput datang ke Sulawesi Tengah hari Kamis, hari Jumat, hari Sabtu, hari Ahad, 8 kabupaten kota, dan ditutup di Sigi Husnul Khatimah. Saya menyangka waktu diperlihatkan jadwal, ini jadwal kita semua, iya, 8 kabupaten kota, iya, kira-kira bisa nggak ya? Mungkin nanti di Sigi itu suara saya sudah habis, sudah nggak bisa lagi teriak. Mungkin di Sigi itu saya ceramah slow aja. Bapak Ibu Saudara sekalian, marilah kita menjaga hati supaya kita menata hati. Tapi ternyata hari ini suara saya masih menggelegar. Takbir! Saudaraku yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, persiapan masyarakat Sigi untuk buat tabligh akbar ini luar biasa. Berapa lama mereka menanam bunga-bunga ini? Tenda-tendanya mereka berdoa tadi malam supaya jangan sampai turun hujan, padahal sudah menetes di kaca mobil tadi. Tapi karena doa ibu-ibu yang solihah, doa dari bapak-bapak yang teraniaya, maka dikabulkan Allah doa ini semua. Hai saudaraku yang ada di Sabang sampai Papua, saksikanlah aku sedang berada di Sulawesi Tengah, di Sigi. Hujan bisa tertunda karena doa mereka, padahal sudah turun tadi malam. Rumput yang basah tidak menghalang mereka untuk datang. Jam tidur siang, padahal ini hari libur, hari Ahad. Mereka mestinya nonton sinetron drama Korea, Kabikachi Kabigam, Hut-hut-hutahi. Tapi mereka tetap datang. Ya Allah, saksikanlah, inilah umat Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Setiap langkah kakinya mengangkat derajat. Setiap langkah kaki datang ke majelis ilmu ini menghapuskan dosa-dosa. Ingat, yang terhapus itu dosa, bukan hutang. Mata melihat karena hati, telinga mendengar karena hati suka dengar pengajian. Kenapa mereka datang berduyun-duyun, berbondong-bondong? Karena mereka selalu melihat Ustadz Somad di TikTok. Selama ini mereka mendengar suaranya menggelegar. Bapak-bapak pulang dari kerja, pulang dari kantor, pulang dari ruko, pulang dari kebun sawit. Begitu dia mau ngetuk pintu, didengarnya ada suara Abdul Somad di kamar istrinya. Ngapain dia masuk ke sini? Hari ini mereka mau melihat semua. Oh, ini orangnya yang menghabiskan HP giga, istriku 4 giga. Hari ini kita bertemu dalam majelis yang baik, insya Allah. Amin ya Rabbal.
Jadi judul kajian kita siang ini adalah beramal. Tahu makna beramal? Bersama Ahmad Ali. Nah, beramal itu dengan badan atau dengan hati? Dengan hati. Nah, beramal dengan hati, yang merusak hati ada 3. Berapa yang merusak hati? Ada 3. Yang pertama, nama penyakitnya hasad. Apa nama penyakitnya? Ibu bapak semua hafal ayatnya. Wa min syarri hasidin. Hafal semua. Apa ini? Masya Allah. Kami yang datang duluan, kami yang datang dari tadi. Kenapa yang belakangan malah duduk di depan? Muncul penyakit hasad. Kami yang datang dari tadi nunggu, kami yang dari tadi ngantri. Kenapa tiba-tiba yang belakangan datang duduk di depan? Alhamdulillah, saudara saya di Sigi ini tidak ada yang hasad, dengki, busuk hati, karena hatinya yauma la yanfa'u malun wala banun. Hari itu ketika menghadap Allah, tidak ada gunanya harta, tidak ada gunanya harta, tidak ada gunanya anak. Pernah ngelihat orang di Sigi mati bawa harta? Kalau mati mobilnya ikut, mobilnya, rumahnya ikut, kebun kelapanya ikut. Mohon maaf ya Bu, boleh saya tanya? Jangan tersinggung ya. Kalau bapak meninggal, ibu mau ikut? Kalaupun enggak, janganlah jawab kuat-kuat. Jaga jugalah hati mereka. Kalau mereka meninggal, ibu mau ikut? Astagfirullah. Yauma la yanfa'u malun. Hari itu tidak ada gunanya harta, wala banun, tidak ada gunanya anak, illa man atallaha biqalbin salim. Yang dibawa nanti mati adalah hati. Doakan supaya yang ceramah ini hatinya bersih dari penyakit hasad. Jangan sampai ada dengki. Saya yang datang dari tadi, saya yang nunggu Ustaz Somad, kenapa dia yang berangkat umroh, saya santet. Jangan. Nanti akan diundi berapa orang daerah Sigi ini nanti yang akan berangkat. 3 orang berangkat umroh dari Sigi. Nomornya sudah dipegang. Nanti nomor akan diundi. Abdul Somad tidak ada dalam undian itu. Nanti yang akan berangkat, kita berlapang dada menerima ketetapan Allah. Tidak ada hasad dan dengki. Siap jaga hati? Jangan ada dengki. Memang orang Sigi menjaga hati, tak ada hasad, dengki, dan busuk hati. Mudah-mudahan kita semua termasuk orang yang bersih hatinya, insya Allah. Amin. Ibu, ya, itu tetangga ibu. Iya. Kenapa rumahnya lebih besar? Kenapa mobilnya mewah? Kenapa duitnya banyak? Iyalah, dia kan punya ternak tuyul. Gara-gara Bro, ya, itu temanmu kuliah, iya, sama-sama kuliah, sama-sama semester 1, sama-sama KKN, sama-sama lulus S1, sama-sama kerja. Kenapa dia duluan dapat jodoh? Iyalah, dia kan pakai pelet. Gara-gara sakit. Bro, iya, temanmu nikah di hotel, iya, kamu nggak datang ke sana. Kalau hatinya bersih, dia akan datang ke atas pelaminan mengucapkan selamat menempuh hidup baru. Barakallah lakuma wa baraka alaikuma wa jama'a bainakuma fi khair. Tapi kalau hati sakit, barakallahu lakum. Saya yakin dan percaya dari senyum dan ketawa orang Sigi ini hatinya bersih semua. Seandainya orang Sigi ini hatinya kotor, nggak akan mungkin ketawanya bisa lepas begini. Pasti ketawanya dikit aja.
Ya Allah, bersihkan hati kami dari hasad dengki ya Allah. Bagaimana cara menghilangkan hasad dengki dari dalam hati? Yang pertama, ketahuilah bahayanya hasad. Apa bahayanya hasad? Iyyakum wal hasada, jangan sampai hasad. Fa innal hasada, kalau kena penyakit hasad, yakulul hasanah, memakan semua amalmu. Sedekahmu hilang, sholat tahajudmu terbang, pahala ceramahmu melayang, masjid yang kau bangun sia-sia karena penyakit hasad. Seperti kayu yang menggunung, terbakar dengan api menjadi debu yang dihembus angin, tak bermakna sama sekali. Ya Allah, jagalah sholat kami jangan sampai dimakan hasad ya Allah. Amin ya Rabbal. Hari apa ini? Hari Ahad ada acara pesta nikah. Sampai di tempat acara pesta nikah, buka sup, ada goreng ayam, ada ikan panggang. Ngambilnya kan biasa aja, tapi memang dasar orang mau nunjukkan dia orang kaya. Ikannya mana? Rupanya mau nunjukkan cincin. Kita pulang jam berapa ya? Rupanya mau nunjukkan gelang. Habis itu gatal ya, mau nunjukkan rantai. Ingat, tidak semua orang hatinya bersih. Melihat teman gelangnya besar, melihat rantainya besar, akhirnya pulang ke rumah kumat darah tinggi. Bapak yang sayang sama hidup, buah hati belayan jiwa, langsung pergi ke puskesmas, telepon, Pak dokter, ya bisa datang ke rumah? Bisa. Dokter pun datang ke rumah, bawa balon berwarna hitam. Waduh, ibu jangan keluar jauh-jauh dari rumah ya. Ini tekanan darahnya 150/180. Jangan jauh-jauh. Kalau dokter ngasih tahu jangan jauh-jauh, itu maknanya jenazahnya takut susah diurus. Tadi ada makan gulai kambing? Enggak ada. Ada makan sate kambing? Enggak ada. Ada makan soto kambing? Enggak ada. Ada makan sop kambing? Enggak ada. Ternyata memang bukan salah. Bukan salah kambing. Salah apa? Salah waktu undangan tadi, teman gelangnya sebesar rantai sepeda motor. Jadi penyakit hasad itu bahayanya bukan hanya pada amal. Penyakit hasad bahayanya bukan pada sholat, tapi juga menaikkan darah tinggi, kolesterol, asam urat, asam lambung, asam sulfat. Semuanya menjadi naik. Kenapa orang disugi? Kenapa orang disigi? Sehat-sehat semua? Karena hatinya bersih. Ini omongan saya ini betul atau enggak betul? Betul. Padahal Abdul Somad datangnya terlambat, datangnya lama. Begitu datang langsung dikasih pisang, dikasih keripik, dikasih kerupuk, dikasih kacang. Tidak ada satupun ibu yang marah, sakit hati. Kenapa? Karena saya juga nggak sempat makan. Lebih menderita mana? Antara nggak ada makanan, nggak bisa makan, dengan makanannya ada, nggak bisa dimakan. Lebih menderita yang ada tapi nggak bisa. Sayalah itu orangnya. Mudah-mudahan kita semua dibersihkan Allah hatinya. Bagaimana cara membersihkan hati? Bangun malam, bayangkan wajah tetangga yang dapat nikmat. Siapa yang dapat nikmat? Tetangga baru renovasi rumah. Si Anu renovasi rumah. Si Anu mobil baru. Saya Pak Ustadz, kalau rumah baru saya nggak sakit hati, kalau mobil baru saya nggak sakit hati, kalau gelang baru saya nggak sakit hati. Yang buat saya sakit hati Pak Ustadz, bininya baru. Tapi ketika hatinya sudah tenang dan bahagia, lihat tetangga rumah baru, alhamdulillah. Lihat kawan rumah baru, alhamdulillah. Lihat kawan bini baru, inna.
Masya Allah, tabarakallah.